Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pembelajaran 4 sekarang halaman 158. Oke. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya. Oke. Kita akan bahas sekarang. Kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Nah, apa yang harus kita perhatikan? Sikap-sikap apa yang harus kita miliki? Misalnya di sini sedang melihat buah. Oke. Jadi sumber daya yang dimiliki di situ adalah buah. Suatu sore, Udin dan teman-temannya berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif ya. Beberapa tahun yang lalu, sekarang produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Udin, Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini? Pak Gino, Bapak saya seorang perajin kayu. Sejak kecil saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai di sini terputus ya. Ini terputus. Kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai. Nah, ini terputus ya, maaf. Ya. Oh, ini lanjutannya memang di sini ya. Berbagai mainan kayu, saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya. Oh, jadi saya bisa membuat suatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi dan kreativitas yang kita miliki ya, Pak. Aku gemar mencoba berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya. Kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola? Mungkin saja. Biasanya kalau kita memiliki minat terhadap sesuatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya. Apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran? Oh, saya tidak sekedar bermimpi, saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha. Di sana saya temukan bahwa banyak anak membutuhkan mainan yang mendidik. Ketika saya akan memulai usaha, produk sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu saya memberanikan diri memulainya. Kalau hobiku membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan nanti ya? Belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu tidak mudah juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko buku ya. Pak Gino, usaha yang kamu jalankan nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha. Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca anak-anak di sekitar permukimanmu. Betul juga ya, Pak. Tidak terpikir olehku sebelumnya. Perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku. Berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Modal utamanya adalah kerja keras. Nah, ini modal utama ya, kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Tekun, kreatif, serta jujur juga tidak boleh ditinggalkan.
Usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berbuah hasil yang baik pula. Wah, ternyata banyak ya yang harus kita pelajari untuk menjadi wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari kita berguru pada Pak Gino. Boleh ya Pak, lain kali kami bertemu Bapak lagi. Siapa tahu kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak. Tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumur kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Bapak punya keyakinan dengan bermimpi kita memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya. Sore itu Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti. Santi. Jawab pertanyaan berikut. Sikap apa yang harus dimiliki oleh wirausahawan? Modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Kerja keras, pantang menyerah. Ya, selain itu juga harus tekun, kreatif, serta jujur. Kerja keras, ya, keras, pantang menyerah, kreatif, ya, jujur, dan apalagi di sini yang disebutkan tadi, ya, tekun, yang belum tekun. Oke, faktor-faktor apa saja yang dapat diperhatikan saat melakukan usaha? Ya, faktor yang harus dilakukan saat usaha ini adalah salah satunya adalah survei ya. Survei ini salah satu ya. Jadi faktor yang ada itu, kalau tadi survei itu artinya kita sedang melihat peluang ya. Faktor yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha adalah apa yang kita cintai ya. Kita mencari tahu apa yang kita sukai atau potensi diri kita ya, intinya, atau potensi diri, mungkin juga potensi lingkungan sekitar kita, potensi diri kita. Apakah kita menyukai olahraga, apakah kita menyukai di bidang pendidikan. Seperti Pak Ali ini kan menyukai bidang pendidikan ya, potensi yang ada di diri Pak Ali adalah untuk bergerak di bidang pendidikan ya. Jadi potensi diri. Yang kedua adalah kita melihat peluang pasar ya. Jadi faktor ini penting, kita melihat potensi diri kita peluang pasar dengan melakukan survei, dengan melakukan survei ya. Ketiga ya, faktor yang harus diperhatikan adalah mewujudkannya dengan kerja keras ya. Jadi memiliki sikap-sikap, mengembangkan sikap-sikap wirausahawan ya, mengembangkan sikap wirausaha. Ya, kita harus tahu potensi diri kita harus peluang pasar tahu, kita mengembangkan sikap wirausaha. Ya, salah satu contohnya adalah kreativitas, kejujuran, kerja keras ya. Kerja keras, kreativitas, ulet itu pantang menyerah, dan lain-lain. Ini adalah sikap wirausaha yang tidak kalah pentingnya, memberanikan diri untuk memulainya. Memberanikan diri untuk segera memulai. Nah ini, kalau hanya dipikir-pikir potensinya, peluangnya bagus, sikapnya dikembangkan, kalau nggak dimulai ya nggak jadi usaha. Penting. Apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Ya, kita harus mengenalkannya. Kita harus melakukan upaya, harus melakukan upaya
untuk mengenalkan produk kita, mengenalkan produk kita. Kita bisa melakukan promosi, ya contohnya adalah promosi, ya kita memberikan mungkin diskon, kita melakukan pameran dan lain-lain. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan, menunjukkan, ya, memperkenalkan produk kita. Apa manfaat wirausaha yang dijalani Pak Gino bagi masyarakat? Jelaskan. Memudahkan masyarakat untuk mempelajari matematika, ya, memudahkan, ya, masyarakat, terutama pelajar, ya, guru juga, ya, untuk belajar dan mengajar matematika, belajar dan mengajar matematika. Jadi guru-guru itu juga butuh produk dari Pak Gino untuk mengajarkan matematika, misalnya menunjukkan bentuk kubus, menunjukkan bentuk kerucut, menunjukkan bentuk bola. Nah, ini kalau ada bendanya kan enak, bukan hanya diangan-angan kan gitu, ya. Terus ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan. Ya, tentu saja tidak mungkin semuanya dilakukan oleh Pak Gino sendiri. Pak Gino butuh tukang kayu, Pak Gino juga butuh pegawai untuk pemasaran. Ya, mungkin di awal-awal semua dilakukan Pak Gino sendiri, tapi setelah usahanya berkembang, pasti Pak Gino akan membutuhkan pegawai. Dan ini adalah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang wirausahawan? Ya, akan memastikan bahwa produksi yang dibuat ini berkualitas, memastikan, ya, barang yang diproduksi berkualitas, yang diproduksi berkualitas, selalu melakukan inovasi, ya, selalu melakukan inovasi, ya, untuk produk-produk baru, untuk pengembangan produk, ya, pengembangan produk, ya, dan, ya, bersedia untuk membantu para wirausahawan baru, ya, seperti tadi, ya, berbagi ilmu, ya, bersedia berbagi ilmu, ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Gino, berbagi ilmu dengan banyak orang bagaimana sih mengelola suatu usaha, ya, apa yang harus disiapkan, ikut membantu memberi ide-ide. Nah, jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa, bagaimana sikapmu? Ya, bersaing secara sehat, bersaing secara sehat, ya. Persaingan ini akan menumbuhkan suasana yang bagus untuk selalu berkreasi. Persaingan akan menumbuhkan gairah untuk selalu berinovasi, ya. Jadi pakai V, ya, berinovasi. Jadi beda kalau ndak ada saingan sama ndak. Kalau ada saingan itu ada energi, ya, buat pengusaha untuk selalu berinovasi, ya, agar memimpin pasar, ya. Dan persaingan ini akan menyehatkan
Ya, artinya apa? Selalu akan muncul inovasi-inovasi baru yang ditunggu-tunggu oleh pelanggan. Ya, kalau nggak ada pesaingnya ya itu aja yang dihasilkan nanti. Nah, sekarang kita akan membangun sebuah usaha impian. Ya, kalau memiliki banyak buah, memiliki blender, ya bisa membuat depot jus misalnya. Ya, oke. Dalam kelompok kecil, kamu akan membuat suatu kegiatan wirausaha. Kamu dan kelompokmu akan bermain peran. Perhatikan langkah-langkah berikut. Tentukan jenis usaha impianmu. Usaha yang menghasilkan barang, contohnya membuat mainan. Usaha yang menghasilkan jasa, contoh usaha potong rambut dan lain-lain. Perhatikan bakat atau kalian membuat slime dulu ya. Sekarang mungkin sudah tidak begitu viral lagi, atau hal-hal lainnya yang bisa dijual di teman-teman seusia. Perhatikan bakat, minat, serta kebutuhan di sekitar kalian saat menentukan jenis usaha. Berikan alasan kalian. Tentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk. Anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Target konsumen ini ditentukan oleh jenis usaha yang dilakukan. Jadi di sini kalau kita lihat ya. Jadi yang pertama, tentukan usaha impianmu ini kita menemukan bakat, ya, menemukan bakat sesuai yang ditulis Pak Ali tadi ya, menemukan potensi diri. Potensi diri. Ya, tentukan bakat. Tentukan target konsumen. Nah, ini termasuk menemukan potensi pasar. Ya, menemukan atau mencari potensi atau melihat potensi pasar. Apakah pasarnya adalah anak-anak atau remaja atau orang dewasa, yang paling potensial mana yang kita bidik mana. Target konsumen ini ditentukan oleh jenis usaha yang dibuat. Tentukan harga produk jual. Lah ini penting, belum disebutkan Pak Ali tadi ya, menentukan harga. Ya, ini penting, memberanikan diri untuk memulai dan menentukan harga ini penting ya, bisa ditambahkan. Ya, ini bagian penting. Menentukan harga jual produk. Pertimbangkanlah modal yang digunakan, bahan dasar yang digunakan, serta target konsumennya. Ya, kita bisa menghitung kira-kira yang pantas dijual berapa. Terlalu murah kita rugi, terlalu mahal ya nggak laku. Tentukan tempat usaha, stand, toko, warung, pabrik dan lain-lain. Berikan alasan pemilihannya. Tentukan strategi pemasaran. Ya, strateginya bagaimana caramu memasarkan agar usahamu dikenal dan dipilih oleh pembeli, melalui poster, selebaran, pemasaran langsung dan lain-lain. Ceritakan mengapa kamu memilih strategi tersebut. Nomor 6, tentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha yang dijalankan sukses. Nah, ini adalah sikap wirausahawan ya. Sikap ya. Jadi sikap wirausahawan. Teruskan dalam bentuk peta pikiran yang menarik disertai gambar, warna. Kerjakan bersama semua teman dalam kertas atau karton yang cukup besar untuk dibaca oleh semua teman di kelas. Bersama teman dalam kelompok, kalian akan mempresentasikan usaha impian kalian pada pertemuan berikutnya. Kita telah belajar menghitung volume balok. Ya, kita menghitung volume balok, prisma, limas, tabung, dan kerucut pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan belajar volume bola. Tahukah kamu bahwa volume bola adalah 2 kali volume kerucut? Ya, kalau volume kerucut, ya volume adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Ya, kalau volume bola 2 kalinya. Ya, 1/3 luas alas kali tinggi. Tahu kamu bahwa volume bola adalah 2 kali volume kerucut. Ya, volume bola ini volume kerucut ya. Nanti adalah 4/3 pi r pangkat 3. Loh, kok bisa di sini disebut sebagai 2 kalinya? Ya, nanti akan kita pelajari. Kalau di buku tidak ada, nanti Pak Ali yang berikan. Ya, kita ikuti aja di sini. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu pernah melihat benda-benda lain yang berbentuk bola? Berikan contohnya. Ya. Apakah kamu pernah melihat benda lain yang berbentuk bola? Buah, misalnya semangka. Ya.
misalnya jeruk. Ya banyak buah yang berbentuk bola ternyata ya. Melon. Nah, sekarang yang bukan buah, kelereng. Ya. Kalau bola sudah ya, ini sepak bola, ada bola basket, bola voli, ya, macam-macam. Atau apalagi banyak sih sebenarnya apa pelor itu yang untuk isinya apa biring, bola biring itu juga ya, bola biring itu yang bola besi yang ada di ini apa di roda ya. Apakah kamu tahu cara menghitung volume sebuah bola? Bola adalah bangun 3 dimensi yang berbentuk bulat, benda-benda berbentuk banyak, bola banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Bola atau globek, kamu hanya perlu mencari jari-jari bola untuk menghitung volumenya. Rumus untuk menghitung volume bola 4/3 pi r pangkat 3. Ya, ternyata di sini nggak dijelaskan ya. Hubungannya dengan kerucut ya. Sebagai gambaran, alasnya di sini adalah tingginya. Kalau bola seperti ini ya. Jadi di sini apa? Tingginya di sini adalah 2 kali kerucut. Tingginya itu sama dengan jari-jari, ya. Nah, ini kan jari-jari ya. Tingginya ini kita rubah menjadi r. Terus luas alasnya itu adalah pi r kuadrat, ya. Pi r kuadrat. Terus kemudian jari-jarinya 2r. Ya, jari-jarinya tingginya ini 2r, maaf, tingginya ini 2r. Ya, tingginya diganti 2r. Terus luas alasnya adalah pi r kuadrat. Ya, pi r kuadrat. Di sini kalau kita kalikan, masih ada 4-nya di sini ya. Tahukah kamu bahwa volume bola adalah 2 kali volume kerucut? Di sini kalau volume kerucut, nah ini perlu apa ya? Perlu melihat gambarnya. Ya, yang dimaksud penulis. Ternyata feeling saya ini 2R ternyata dimasukkan ke sini ini harusnya 4. Ya. Mungkin yang dimaksud bukan seperti yang saya bayangkan tadi. Kita skip dulu aja ya. Kita akan bahas di matematika mungkin nanti akan lebih mendetail. Ya. Pada intinya volume adalah 4/3 pi r pangkat 3. Ya, dan kerucut itu adalah 1/3 pi r pangkat 3. Daripada nanti terlalu panjang kalau saya menganalisa dari nol. Karena yang saya bayangkan ternyata tidak sesuai. Ya, bola hanya memiliki satu buah sisi lengkung yang tertutup. Ya, kita lanjut di sini aja ya. Ini sifat-sifatnya ya. Jadi hanya memiliki satu buah sisi lengkung yang tertutup. Ya, bola tidak memiliki titik sudut, enggak ada, ujungnya enggak ada. Ya, jadi kalimat kamu akan saya cari sampai ke ujung dunia. Itu hanya sastra ya, bukan matematika. Jadi ini tidak ada ujungnya. Ya, apakah kamu tahu cara menghitung volume bola? Langkah 1, tuliskan volume untuk menghitung volume bola. Seperti ini. Yang melambangkan R. R ini melambangkan jari-jari bola. Dari sini ke sini itu R. Ya, 4/3 pi r pangkat 3 volumenya. Langkah 2, cari jari-jarinya. Tuliskan rumus untuk menghitung volume bola. Apakah kamu tahu cara menghitung volume bola? Tuliskan rumusnya. V melambangkan volume. Langkah cari jari-jarinya. Jari-jari adalah ini. Dari sini ke sini adalah jari-jari. Ya. Jika kamu sudah mengetahui jari-jarinya, kamu dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika kamu mengetahui diameternya, bagilah diameter menjadi 2. Diameter itu panjang dari sini ke sini. Ya, untuk mencari jari-jari ya diameter dibagi 2. Maka kita rumuskan R adalah diameter dibagi 2. Di sini adalah diameternya. Ya. Setelah kamu mengetahui jari-jarinya, tuliskan misalnya jari-jari bola adalah 8. Ya.
Jika kamu hanya mengetahui luas permukaan bola, jika kamu hanya mengetahui luas permukaan bola, luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Ya. Jika kamu hanya mengetahui luas permukaan bola, maka kamu dapat mencari jari-jarinya dengan mencari akar kuadrat dari luas permukaannya dibagi 4 pi. Ya. Dengan demikian R sama dengan akar luas permukaan 4. R adalah akar luas permukaan. Nah, jadi di sini ya. Ini kan dengan kalimat enak dengan bahasa matematika seperti ini. Kita mencari R-nya, maka L dibagi 4pi sama dengan R kuadrat. Lah kalau ingin dapatkan R-nya, keduanya diakarkan. Akar dari L per 4pi sama dengan akar dari R kuadrat. Dikuadratkan, diakarkan lagi jadi R. Maka akar dari L per 4pi adalah R. Atau kita balik biar enak. Ya, untuk mencari R sama dengan akar dari L per 4pi. Ya, secara matematika seperti ini. Langkah 3, pangkatkan 3 jari-jarinya, kalikan jari-jari dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, atau menaikkan pangkatnya menjadi pangkat 3. Misalnya jari-jarinya 8, ya 8 kali 8 kali 8. Masukkan jari-jari yang telah dipangkatkan. Ya, pada intinya gini, kalau R-nya sama dengan 8, volume adalah 1/3 pi R pangkat 3. Kita langsung masukkan saja 1/3 pi R-nya adalah 8, ya 8 kali 8 kali 8. Seperti itu ya. Ya. Kemudian dimasukkan, ya. Ini adalah volume dari bola. Nah, biasanya pi ini dinyatakan tetap dalam pi gitu aja. Ya. Pi sendiri kalau ditulis, ya, pi ini bisa 22/7 atau pi bisa juga 3,14 atau tetap ditulis pi gitu aja enggak apa-apa. Ya. Ini adalah cara nulis yang benar ya. Jadi ya, pi itu sebenarnya kan gini, ya bacanya pi. Ya, dibaca pi. Ya. Oke. Apakah kamu tahu cara menghitung volume bola? Masukkan seluruh angka ke dalam rumus. Di sini misalnya jari-jarinya 8, ya dimasukkan angka ke dalam rumus, ini adalah hasilnya. Pi, ya, ini bisa 22/7. Ini efektif kalau jari-jarinya kelipatan 7. Tetapi kalau jari-jarinya selain kelipatan 7, pi ini bisa kita 3,14 saja. Ya, kita pakai angka ini. Oke, kita lanjutkan. Kita berlatih ya. Sebuah globe mempunyai diameter 60. Kalau diameternya 60 diketahui, ya. D ini sama dengan 60, hitunglah volume. Kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini, bolanya, ya, ini adalah diameter. Ya, 60. Maka jari-jarinya adalah 60 dibagi 2 sama dengan 30. Oke. Ya, volume adalah 4/3 pi R pangkat 3, yaitu 4/3. Pi-nya kita pakai 3,14 saja karena di sini jari-jarinya adalah kelipatan 30. 30 kali 30 kali 30. Ya, ini biar cepat ngitungnya bisa dicoret. Nah, dicoret gini. Jadi 4 kali 3,14, ya, 3,14 kali 3 kali 3 ini 9. 9 nolnya ada 3. Nolnya ini tadi 1 2 3, 9.000. Ya. Nah, selebihnya kita gunakan kalkulator saja biar cepat, ya. Jadi 4 dikali 3,14 dikali 9.000. Ya. Ini akan menghasilkan 113040. 113040, ya. Kita pastikan benar. Satuannya apa? Di sini adalah sentimeter. Berarti sentimeter kubik. Pangkatnya 3. Oke? Kita lanjutkan. Sebuah bola mempunyai jari-jari 15. Ini sudah diketahui jari-jarinya itu 15. Ya, jari-jarinya di sini 15. R sama dengan 15. Hitung volume udara yang terdapat di dalam bola. Volume adalah 4/3 pi R pangkat 3, yaitu 4/3, ya,
kali 3,14 kali 15 kali 15 kali 15. Biar enak ini dicoret. Ya dapat 5. 5 dikalikan 4 ini 20. 20 kali 3,14 titik itu dalam matematika itu kali ya. Kali 15 kali 15 ini adalah 225. Ya, biar di kalkulatornya nggak susah-susah ya. Ditata dulu. Berarti ini 20 kali 3,14 ya kali 225. Ya, sama dengan 14.130. Ya, itu 30 14.130. Satuannya apa? Sentimeter. Di sini juga sentimeter kubik. Kita lanjutkan. Sebuah balon raksasa berbentuk bola, diameternya 2 meter. Ini diameter ya. Balon raksasa berbentuk bola ya. Ini diameternya adalah 2. Diameternya 2. Berarti jari-jarinya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1 meter. Hitung volume udara di dalam bola. Volume adalah 4/3 pi R pangkat 3. Kita pakai 4/3, ini 3,14 saja. Ya. Ya. R pangkat 3 atau 22/7 juga boleh. Ya, 22/7 misalnya. Enggak apa-apa. Dikali 1 dikali 1 dikali 1. Ya. Kalinya bisa silang atau titik ya. Kalau titik 1 titik semua deh. Ya. Kali itu dalam matematika titik ya. Titik itu dalam matematika kali. Ya. Bisa seperti itu. Ya. Ini berarti 88 per berapa ini? 21. Ya. Satuannya adalah meter kubik atau kalau mau pakai kalkulator juga boleh ya. 88 per 21. Ya. Nah, 4,19 ya meter kubik. Ya, di matematika biasa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kalau di sini kan tidak ada pembulatan nilai aslinya. Ya, dapat 88 dari 4 kali 22, dapat 21 dari 3 kali 7. Ya, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Buatlah soal cerita tentang volume bola. Tukarkan cerita tersebut dengan salah satu temanmu dan minta mereka menjawab. Ya. Berapakah volume 5 bola tenis, atau jangan 5 ya, 6 bola tenis, biar enak ngitungnya. 6 bola tenis yang berjari-jari ya 7 cm. 7 cm bola tenis. Bener nggak sih? Diameter mungkin ya 7 cm diameter saja. Kalau jari-jari terlalu besar nanti. Berdiameter 7 cm. Oke. Maka volume di sini 6 bola tenis. Jadi volume 6 bola tenis bola ini adalah 6 dikali volume bola. Ya, sama dengan 6 dikali 4/3 pi R pangkat 3. Ya, berarti 6 kali 4/3, pi nya pakai 22/7 saja karena R nya kelipatan 7. Kali 7/2 kali 7/2 kali 7/2. Ingat ya, di sini diameter adalah 7. Berarti jari-jari adalah 7/2. Ya. Dibiarkan dalam bentuk 7/2 agar lebih mudah ngitungnya. Ya, 3 dengan 6 ini bisa dicoret dapat 2. Ya, 2-nya ini dicoret sama 7. Terus 4 dengan 2 dicoret dapat 2, 2-nya dicoret dengan 2. Jadi sisanya nanti tinggal 4-nya sudah habis ya, tinggal 22, 7-nya bisa dicoret dengan 7. Nah, tinggal 22 kali 7 kali 7. Ya kan? 7-nya ini dengan ini, tinggal yang belum dicoret kan 22 dengan 7 dengan 7. Sama dengan 22 kali 49, kita selebihnya pakai kalkulator aja. 22 dikali 49, ini sama dengan 1078. 1078, satuannya cm, berarti cm persegi. Kubik. Ya, seperti itu.
Di sini harus dikalikan 6 karena di sini ada 6 bola tenis. Kamu telah mempelajari cara menghitung berbagai macam volume bangun ruang seperti balok, prisma, segitiga, limas, tabung, kerucut, dan bola. Tahukah kamu, sebagian besar dari pelajaran tersebut ya terdapat dalam ujian sekolah atau madrasah. Apakah kamu sudah persiapkan diri untuk mengikuti ujian madrasah? Apakah kamu sudah mengisi formulir ujian sekolah atau madrasah? Nah, apa saja informasi penting yang kamu temukan pada formulir tersebut? Ya. Untuk mengisi ujian ya, apakah kamu sudah formulir ujian sekolah ya, formulir. Jadi di sini yang perlu kita sebutkan adalah nama, data diri ya, data diri pasti berisi nama lengkap ya, kemudian kelas ya, kelas. Tempat tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir biasanya tempat atau tanggal lahir ya, kemudian jenis kelamin ya, terus kemudian nomor absen kelas ya, kelas, nomor absen ya, apalagi yang ditanyakan biasanya NISN ya, atau nomor absen aja ya kalau sekolah ya, nomor absen atau nomor induk, biasanya nomor induk. Terus kemudian kelas sudah ya, ya ini yang dibutuhkan biasanya ini. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Ya, diisi dengan data yang benar, diisi data yang benar. Pada umumnya ditulis dengan huruf besar. Ya. Kemudian semua data yang diminta diisi. Diisi. Ya. Oke, pada umumnya seperti ini yang paling utama ya. Mengisi formulir. Diskusikan jawabanmu dalam kelompok. Kamu akan berlatih mengisi formulir sekolah atau madrasah pada pembelajaran berikutnya. Mungkin ada beberapa yang terlewat ya. Bisa kalian tambahkan atau kalian komen di bawah ya. Oke. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini ya, kita belajar tentang wirausaha ya, wirausaha. Kita juga belajar tentang volume lingkaran, dan terakhir mengisi formulir. Ya, di sini apa yang sudah kamu pelajari dengan baik? Ya, ini kalian isi sendiri. Apa rencanamu untuk menjadi lebih paham? Kalau ada yang belum paham ya, ya belajar lebih rajin. Manfaat pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari adalah memahami cara menjadi seorang wirausahawan. Memahami cara menjadi seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan. Diskusikan dengan orang tua tentang formulir ujian sekolah madrasah yang telah kamu pelajari. Minta orang tua menuliskan komentar mereka tentang ceritamu. Ya, mungkin kalian akan dibagikan contoh formulir oleh guru kalian di kelas. Nah, itu isi dengan baik. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.